Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Instan TV yang dirahmati Allah Jalla wa ala, kita akan membedah di sini 20 kaidah di dalam pertemanan, ya. 20 kaidah di dalam pertemanan. Tulisan ini pernah kami tulis, ya, sekitar 11 Juni yang lalu, itu tanggal 11 Juni 2020. Kita akan berikan syarah secara singkat tentang kaidah yang saya buat atau yang saya tulis atau yang kami tulis, ya. Kita akan berikan syarah secara singkat tentang kaidah ini sehingga mungkin bisa dipahami apa maksud yang saya tulis ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, bertemanlah dengan muamalah yang baik. Ini kaidah secara umumnya yang pertama, ya. Jadi pada asalnya kita bermuamalah, ya, berteman, bergaul dengan siapapun adalah dengan muamalah yang baik, ya. Wa asyirhum bil ma'ruf. Maka bermuamalah dengan manusia dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi bersabda, dan bergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia. Maka kedepankan akhlak, jangan selalu suudzon, berburuk sangka, ya, tetapi selalu berakhlak mulia, selalu dengan muamalah yang baik. Karena inilah yang terkadang menjadikan pengaruh bagi kita, ya, kenyamanan hidup kita, ketentraman hidup kita ketika kita bermuamalah dengan manusia baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada, ya, sengketa, tidak ada perselisihan dan seterusnya. Maka ketika kita bisa bermuamalah dengan muamalah yang baik pada manusia, ya, selalu mengedepankan baik sangka, selalu berusaha untuk menjaga hubungan, ya, maka tentu akan mendapatkan ketenangan. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita orang beriman, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Maka jaga persaudaraan dengan cara muamalah yang baik, jaga hak-haknya. Apa yang harus kita kerjakan dari kewajiban-kewajiban kita dalam menjaga ukhuwah, itu juga penting untuk kita kerjakan, sehingga kaum muslimin, ya, agar kita tentunya menjadi orang-orang yang tentunya tidak menuntut orang lain untuk berlaku baik kepada kita, tetapi sementara kita tidak berlaku baik kepadanya. Ini disebut mutaffif namanya, berlaku curang, ya. Nah, yang kedua, ma'asyiral muslimin, perkataan yang baik itu sedekah, ya. Nabi SAW mengatakan wal kalimatu thayyibatu shadaqah, ya, bahwa perkataan yang baik itu sedekah, ya. Maka bertutur katalah dengan tutur kata yang baik, jangan menyakiti, ya, jangan membuat justru perkataan yang mengandung orang menjadi seolah-olah bingung dan bimbang, ya. Berkatalah dengan perkataan yang baik yang tidak menyakiti orang lain. Jikapun kita dalam 3 orang misalkan dalam sebuah ruangan, ya, dalam sebuah perkumpulan, maka jangan kemudian berbisik 2 orang yang lainnya tidak diajak bicara, sehingga menyangka yang ketiga bahwa dia sedang dibicarakan, apalagi dengan bahasa yang lain yang tidak dipahami, ya. Maka ma'asyiral muslimin, selain itu tutur kata ini memang harus baik. Seorang mukmin laisal mu'minu bil fahish walal badhi. Nabi mengatakan seorang mukmin itu bukan orang yang berkata-kata keji, juga pula orang yang berkata kotor atau jorok. Laisal mu'min bi ta'an walal la'an. Nabi mengatakan seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat, menyakiti hati. Tapi seorang mukmin adalah orang yang berkatanya baik. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim lainnya selamat dari lisannya dan perbuatan tangannya. Nabi pertama kali menyebutkan di sini lisan, karena berapa banyak orang yang terkadang terjatuh dengan sebab lisan, terjatuh kesalahan, terjatuh dalam perbuatan dosa, terjatuh ke lubang neraka dengan sebab lisannya. Wa hal yakubun nas ala wujuhim aw ala manaqirhim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah manusia akan diseret atas wajah-wajah mereka atau hidung-hidung mereka kecuali dengan sebab, ya, lisan-lisan mereka.
Kemudian jadilah menjadi muslim penebar keselamatan. Ini hadis yang tadi ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu yang muslim lainnya selamat. Jadilah penebar keselamatan. Selamat dari apa? Lisannya dan perbuatannya. Ya. Jangan hanya menjaga lisan tapi juga perbuatan. Perbuatannya juga jangan sampai mendolimi orang lain, ya. Menghalangi jalannya orang lain. Perbuatannya juga justru menyakiti orang lain atau dengan kasar ya, mendolimi, memukuli dan seterusnya. Maka jaga lisan dan juga perbuatan. Maka jadilah muslim penebar keselamatan. Ya, ini artinya yang muslim lainnya selamat dari lisan dan perbuatan Anda. Yang keempat, jangan ada dusta di antara kita. Yani karena sesungguhnya dusta ini menyeret kepada perbuatan fujur, dan fujur itu menyeret kepada perbuatan, dan fujur ini menyeret kepada neraka Allah SWT. Maka seorang mukmin senantiasa harus bisa dipegang lisannya, amanatnya, dipegang ucapannya. Ya, jangan sampai banyak berjanji tetapi tidak memenuhi. Ya, karena mungkin tidak ditulis. Banyak sekali mungkin pimpinan berkata dengan bawahannya, ya, memberikan PHP, ya, tetapi dia tidak sadar bahwasanya itu adalah janji dia untuk bawahannya. Sementara dia menuntut bawahannya untuk demikian dan demikian. Atau sebaliknya, jangan sampai bawahan juga banyak janji, ya. Maka harus seimbang. Demikian seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Jangan dusta. Kalaupun Anda tidak sanggup, bilang saya tidak sanggup. Jangan mengatakan insya Allah tapi sebenarnya tidak akan datang. Ya, jangan dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu menyeret kepada perbuatan fujur, dan fujur menyeret kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadzu billah. Maka seorang mukmin bukan orang munafik yang idza hadatsa kadzaba, yang apabila berjanji dia berdusta. Tentu munafik di sini bukan munafik dalam arti asli munafik, ya, tetapi munafik dalam arti ucapan, atau munafik a'mali, amalannya. Adapun munafik yang asli adalah yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Baik. Kemudian yang kelima, sambut dan temui temanmu dengan senyum. Ya. Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'ruf syai'a wal an talqa ahwaqa biwajhin talq. Janganlah meremehkan sedikit pun kema'rufan, meskipun bertemu dengan saudaramu dengan wajah senyum. Jadi meskipun mungkin kita banyak hutang, istilahnya banyak masalah, rezeki lagi susah, rezeki lagi sempit, maksudnya masalah lagi bertumpuk-tumpuk masalah, tetapi tampakkan keceriaan. Jangan membuat dia ikut sedih, jangan membuatnya juga ikut sedih, seolah-olah kita tidak masalah. Adukan masalah kita hanya pada Allah. Cukuplah Allah yang Maha Tahu, cukuplah Allah yang mengerti masalah-masalah kita. Adukan di sepertiga malam akhir, ya. Jadi dengan itu kita akan bisa selalu senyum dengan saudara kita, seakan-akan kita tidak ada masalah sama sekali, ya. Dan apalagi kalau tidak ada masalah, benar-benar tidak ada masalah, selalulah senyum, ya. Jangan bermuram durja, muka kuburan dipakai, ya. Jadi bawaannya ketemu orang seolah-olah kayaknya bermuka kuburan, kayak mau nagih utang. Maka ini tentu bukan akhlak yang baik, ya. Seorang muslim adalah orang yang murah senyum. Tentu bukan senyum-senyum sendiri pula, ya. Tapi di sini adalah senyum yang artinya adalah kebaikan, untuk memasukkan kebahagiaan kepada hati saudara kita. Idkhalu surur fi qalbil mu'min termasuk juga adalah ibadah, ya. Memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang mukmin, jika itu dalam hal kebaikan yang tidak bertentangan dengan syariat, tentu ini adalah kebaikan, ya, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihati saat dia minta nasihat, ini yang keenam. Wa idastansaka fansahhu, apabila dia minta nasihat maka nasihati. Ya. Kan jarang-jarang orang juga minta nasihat. Tidak semua orang minta nasihat. Maka nasihati. Jika dia ingin kita memberikan nasihat kepadanya, kita nasihati. Kesempatan untuk kita menasihatinya agar dia lurus, istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, agar dia memperbaiki amal-amalnya, agar dia bisa selamat nantinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian
sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian lupakan dan maafkan kesalahan temanmu. Jangan dihitung-hitung, apalagi jadi wiridan ya. Selalu diingat-ingat. Jadi kayak zikir wirid terus disebut-sebut, ente begini, ente selalu salah sama ane, ente selalu tidak pernah berbuat baik sama ane. Diungkit. Masyaallah muslimin, sebagaimana kita juga tidak mau diungkit-ungkit kesalahannya. Demikianlah saudara kita. Demikianlah teman kita. Dia tidak mau kalau kesalahan-kesalahannya selalu diingat-ingat. Dia inginnya dia juga dimaafkan kesalahannya. Dia inginnya kalau dia juga ya tidak selalu dipermasalahkan ya. Apa yang sudah berlalu sudahlah, biarlah berlalu. Mungkin dia sudah bertobat, mungkin dia sudah meminta maaf kepada yang bersangkutan, kepada orang yang telah dizaliminya, kepada orang yang pernah disakitinya. Lupakan. Ya, andaikan itu Anda yang pernah disakitinya, maafkan ya. Karena memaafkan orang lain itu adalah kemerdekaan, kemenangan. Artinya kita plong ya, bahagia, move on ya, tidak sedih, tidak terus-terusan. Karena tidak memaafkan orang lain hakikatnya adalah ya ini dia terbelenggu dengan dongkolnya sendiri, dengan kemarahannya dan seterusnya. Lupakan dan maafkan kesalahan orang lain ya. Kesalahan temanmu itu maafkan ya. Kemudian yang ke-8, bantu ringankan kesulitannya. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya yang menolong saudaranya. Begitu kata Nabi SAW. Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Maka tolong ringankan. Man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabiha yaumil qiyamah. Barang siapa meringankan beban seorang mukmin di dunia, Allah akan ringankan beban-beban dia nanti di hari kiamat. Subhanallah. Mungkin kita hanya membantu seorang menuntunkan sepedanya karena banyak kempes. Mungkin kita hanya membantu dia menyekolahkan anaknya. Itu bagi orang yang mampu itu sangat ringan. Tapi Allah ringankan beban dia nanti di hari kiamat. Atas sebab dosa-dosanya mungkin dia banyak hisabnya berat, tetapi Allah ringankan. Beban-beban yang memikul kelak di hari kiamat di Allah ringankan. Subhanallah. Sesungguhnya ini adalah balasan yang tidak setimpal, bahkan lebih dari yang diharapkan. Ya. Bagaimana tidak kita hanya meringankan beban saudara kita, tapi kita beban yang berat di hari kiamat diringankan. Ini adalah balasan yang sangat besar, yang lebih dari sekedar setimpal. Ini adalah balasan yang luar biasa. Ya, maka ringankan ya kesulitan-kesulitan saudaramu. Kalau Anda tidak bisa membantunya dengan keuangan, mungkin dengan doa. Kalau Anda tidak bisa membantunya dengan memberikan bantuan-bantuan kebaikan, maka mungkin bisa dengan menghubungkan kepada orang yang baik kepada, bisa membantunya, menolongnya, dan seterusnya. Kemudian balasan sesuai perbuatan, maka jangan sekali-kali berkhianat. Al-jaza' min jinsil amal. Ya. Al-jaza' min jinsil amal, kita tahu bahwa balasan itu tergantung perbuatan. Janganlah sekali-kali berkhianat. Kalau Anda berkhianat pada teman Anda juga akan dikhianati oleh teman Anda yang lainnya. Ya. Meskipun kita tahu bahwa wala takhun man khawanak, janganlah berkhianat pada orang yang mengkhianatimu. Ya, karena ada di sana kezaliman yang tidak bisa dibalas dengan kezaliman. Ya, seperti berkhianat. Kalau Anda berkhianat kepada orang yang berkhianat pada Anda, ini sama saja tidak ada habisnya ya. Seperti juga dalam hal dosa perselingkuhan, afwan ya, perzinaan. Kalau istri misalkan auzubillah, misalkan jatuh pada perselingkuhan, maka Anda kemudian berselingkuh, ini kapan habisnya? Ini termasuk ya suatu kezaliman yang tidak bisa dibalas dengan kezaliman yang setimpal. Wala takhun man khanaka. Jangan kau balas kezaliman, jangan kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Ya, tapi kita seorang muslim, seorang mukmin hendaknya jangan berkhianat kepada saudara kita. Sekecil apapun ya. Jaga amanatnya, jaga rahasianya. Nah. Kemudian yang ke-10, terima kasih kepadanya, bentuk syukur kepada Rabbmu. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah bersyukur pada saudara-saudara kita. Ya. Jangan merasa kita selalu yang berjasa, ya. Kita sudah mengeluarkan harta,
kita sudah mengeluarkan apa saja untuknya, tapi dia tidak punya balas jasa, tidak punya timbal balik. Jangan pamrih dalam beramal. Ya, kalau beramal lillah karena Allah, jangan pernah mengharap balas. Ya, sayang ya kalau amal kita ludes, lenyap, tidak bernilai di sisi Allah SWT hanya karena kita mengungkit-ungkitnya. Tapi kalau sudah beramal lillah karena Allah SWT. Maksud di sini adalah kita terima kasih. Bahkan kita harus selalu berterima kasih bahwa mereka yang punya jasa, mereka yang selalu menolong kita, mereka yang selalu membantu kita, mereka yang memudahkan kita. Subhanallah, jazakallah khairan. Dan barang siapa mengucapkan pada saudaranya jazakallah khairan, maka sesungguhnya dia telah memenuhi dalam pujian atau dalam balasan yang sesuai dengan apa yang dikerjakan saudara kepadanya. Ya, barang siapa yang menjawabnya dengan jazakallah khairan, berarti telah membalasnya dengan balasan yang setimpal. Karena semoga Allah yang balasnya, karena balasan dari Allah sangat besar, ya, bahkan mungkin lebih besar dari amal yang dikerjakan seorang kepada temannya. Nah, kemudian berikan haknya dan tak perlu menuntut hakmu. Tunaikan saja haknya. Dia hak seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya apa? Tunaikan, ya. Seorang muslim kepada muslim yang lain, haknya apa? Tunaikan tanpa kita menuntut hak. Kamu aja nggak begini sama saya, kamu saja. Itu namanya kita berarti justru akhirnya mengungkit kebaikan kita. Ketika kita mengungkit kebaikan kita, ya sirna amal-amal kita. Nauzubillah, ya. Maka utamakan justru kita untuk senantiasa menunaikan hak orang lain. Naam, seakan-akan kita lah yang belum pernah menunaikan hak dengan baik, kurang masih dengan menunaikan hak orang lain. Wa a'ti kulli haqqin haqqahu, kata Nabi, maka berikan setiap orang yang punya haknya. Jangan ditahan, ya. Kita takut dengan hadis ini, justru kita yang harus berupaya, berusaha dengan keras untuk merealisasikannya. Fa'ati kulli haqqin haqqahu, berikanlah setiap yang punya hak-haknya. Kita takut dengan hadis yang seperti ini, maka justru kita jangan menuntut hak, kita berusaha justru menunaikan hak. Jangan-jangan hak orang lain ada pada kita sangat banyak. Ya, mungkin belum ditunaikan ininya, belum ditunaikan. Nauzubillah, ya. Kalau kita nanti dihisab sangat berat tanggung jawabannya, karena ternyata banyak orang-orang yang masih di bawah tanggungan kita, yang masih harus kita penuhi hak-haknya, yang harus diselesaikan hak-haknya, tapi kita tidak menyelesaikannya, mengabaikannya, meremehkannya, menggampangkannya. Nauzubillah, ya. Maka tunaikan hak dan mintalah hak kita kepada Allah. Andaikan ada orang-orang yang mendolimi kita atau tidak menunaikan haknya kepada kita, minta haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membalas dengan sebaik-baik balasan. Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kemudian cintai sekadarnya dan usahakan dibangun karena Allah. Nabi SAW pernah berpesan, ahbib habibaka haunan ma asa'an yakuna bagidaka yauman ma. Cintailah orang yang kau cintai sekadarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang kau benci suatu hari nanti. Wa abghid bagidaka haunan ma asa'an yakuna habibaka yauman ma. Dan bencilah orang yang kau benci sekadarnya, karena bisa jadi dia akan menjadi orang yang kau cintai suatu hari nanti. Ini kaidah penting. Jadi kita harus mencintai saudara kita juga sekedarnya. Syukur-syukur cinta itu adalah karena Allah. Karena barang siapa mencintai saudaranya karena Allah, tentu Allah akan berikan balasan yang besar. Lihatlah para nabi, ya, siddiqin, syuhada akan sampai ghibthah, ya, melihat kedudukan orang yang saling mencintai karena Allah. Orang-orang yang di atas mimbar-mimbar yang cahaya, wajah-wajah mereka bercahaya. Mereka bukan para nabi, bukan siddiqin, tetapi kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Al-mutahabbuna bi jalali, orang-orang yang mencintai karena keagunganku. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12, jauhi egoisme dan keakuan. Ya, kalau orang sudah hanya prinsipnya pengennya dia yang dilihat, dia yang dipikirkan, dia yang harus diperhatikan, dia yang dibantu, dia yang harus ditolong, harusnya teman-temannya yang selalu menolong dia, selalu memperhatikan urusan dia, selalu menolong dia, maka berarti dia egois. Dan ini yang saya katakan tadi adalah mutaffif, curang. Dia inginnya orang sempurna dalam memenuhi hak dia, sementara dia tidak memenuhi hak orang lain. Mutaffif ini namanya, curang.
ya, wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang berlaku curang, ya. Maka seorang harus proporsional, seorang harus pertengahan, ya. Di sini dia justru harusnya jauhi egoisme. Tapi selalulah untuk berbaur, ya, mementingkan hak orang lain bersama-sama, ya, tumbuhkan hal ini. Karena menolong saudaranya karena Allah, menolong saudara-saudara kita karena Allah tentunya bernilai pahala. Kemudian jangan berharap dan bergantung kepadanya. Bergantunglah hanya kepada Allah. Jangan bergantung kepadanya. Karena tawakal hanya kepada Allah. Jangan sampai kita tawakal kepada teman kita. Kalau teman kita kemudian akhirnya meninggal, tentu kita akan kebingungan. Ya, kita berharap, senantiasa berharap, apa saja datang kepadanya, apa saja minta kepadanya, apa saja selalu minta tolong kepadanya. Ini pertama akan menjadikan orang itu muak kepada kita. Kedua, ya, tentunya tidak akan kecewa karena makhluk itu penuh keterbatasan. Makhluk itu, ya, tidak semuanya bisa dikabulkan. Berbeda dengan ilah Tuhan, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentu mampu menyelesaikan urusan kita. Kalau kita adukan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan selesai urusannya, akan mudah urusannya, akan semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah berharap, apalagi bergantung kepada makhluk, kepada teman kita, enggak boleh, ya. Jadikan mereka adalah partner. Jadikan mereka adalah partner untuk kita beribadah kepada Allah, untuk membangun ubudiyah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun masyarakat yang islami, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, bukan untuk kita hanya bergantung banyak saling. Kita memang butuh dengan orang lain, tetapi kita tidak boleh selalu bergantung kepadanya. Bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14, zuhudlah dengan apa yang dia miliki. Ya, washhad fima fi aidinas yuhibbukan nas, dan zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Jadi kalau kita selalu melihat orang, ya, bahwa apa yang dimilikinya kemudian kita juga ingin memilikinya, lalu kita minta kepadanya, ini orang akan muak, akan benci kepada kita. Orang tidak suka dengan kita, ya, seolah-olah kekayaan yang dia miliki itu kesalahan karena tidak berbagi dengan kita. Jangan, ya. Mereka mau berbaginya dengan siapa? Teman-teman kita berbaginya dengan siapa? Terserah dia, ya, terserah mereka. Karena mungkin dia juga punya prioritas, mungkin keluarganya, ya, anak-anaknya, mungkin ke atas ayahnya, kakeknya, mungkin saudara-saudaranya. Jadi jangan seolah-olah kita kok nggak diperhatikan. Belum tentu. Kita harus selalu husnudzon, berbaik sangka, ya. Jadi zuhudlah, ya. Maka Allah akan juga jadikan urusan kita mudah. Allah jadikan kita kaya, qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Karena berarti ketika kita, ya, zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia, berarti kita yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki bukan di tangan manusia, tapi rezeki di langit, ya. Maka orang mau sukses, orang lebih kaya dari kita, tidak perlu iri, tidak perlu kemudian kita berharap agar itu pindah ke kita. Ini dengki namanya, ya. Bahkan sampai hilangnya nyawanya, na'udzubillah, dan pindahnya hartanya kepadanya. Ini tentu adalah dengki yang akut, yang mengerikan, ya. Maka zuhudlah, ya. Washhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Maka zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Ikut senang saat dia bahagia, dan sebaliknya, susah ikut susah pula. Senang saat dia senang, bahagia saat dia bahagia, susah saat dia susah, ya. Maka di sini senasib sepenanggungan, seorang teman dengan teman lainnya, ya, maka ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dia menjaga perasaan orang lain. Saat kita mungkin lagi bahagia tapi teman kita lagi susah, maka jangan kemudian kita menampakkan kebahagiaan itu, ya, akhirnya menyakiti teman kita yang lagi sedih. Ikut, kalau dia sedih maka ikut sedih, ya. Tangisi kesusahannya, tangisi kesedihannya, ya. Bahkan kita bisa jadi kita yang ikut selalu berusaha membantunya. Ini kalau ingin pertemanan kita baik, ya, sesama muslim, sama mukmin, maka bahagialah dengannya bahagia, susah dengannya susah, ya. Nah, kemudian perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Seharusnya ini pertama, tapi kita agak akhirkan, ya.
agar tentunya akan disebut pula ya, selalu diingat nantinya justru. Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian hubungan kita dengan manusia. Karena yang terjadi ya, ketika kita baik dengan manusia tapi kita lupa dengan Allah, Allah akan jadikan hubungan kita pun rusak. Karena sesungguhnya yang memegang hati-hati hamba-Nya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qulubul ibad baina asba'i min usba'i rahman. Ya, dan hati-hati hamba Allah Subhanahu wa taala, hati-hati hamba-Nya itu di bawah kendali jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan bolak-balikan sekendaknya. Mungkin saat ini senang sama kita, bisa jadi besok atau bahkan dalam hitungan detik benci sama kita. Ya. Maka jangan pernah membangun cinta itu hanya karena mencari pandangan mereka, mencari pujian mereka, mencari ridhonya mereka. Akan rugi ya. Ya, tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita penting juga menjaga hubungan kita dengan Allah. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, perbaikilah hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Jadi ini penting. Jadi bisa jadi yang menjadikan jauhnya kita, retaknya kita hubungan dengan manusia, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan kakak, karena kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mungkin tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya hubungan kita jadi jauh. Ini pandemi seperti ini ya, kita seakan-akan dijaga jarak, disuruh berjauhan. Bisa jadi karena banyak dosa-dosa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diperintahkan taubat. Ketika mereka perbaiki hubungannya dengan Allah, Allah perbaiki hubungan dengan manusia. Sehingga tidak perlu jaga jarak, tidak perlu sampai jauh-jauhan, bisa masih saling bersalaman, ya, berpelukan. Ini adalah nikmat yang sudah mulai dikurangi karena kita tidak baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang harus diperbaiki. Kemudian hasad, iri dan tamak itu sebabnya duniawi. Maka ini merusak suatu ikatan yang aroma surgawi. Ikatan pertemanan aroma surgawi, cinta benci karena Allah. Man ahabba lillah wa a'ta lillah wa abghadha lillah wa mana 'alil faqad istakmala al-iman. Barang siapa mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, mencegah pemberian karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Ya. Dan ini berarti surgawi, aroma surgawi, aroma yang berbau mengantarkan pelakunya kepada surga Allah SWT, insyaallah. Ya. Tetapi hasad, iri dan tamak adalah aroma duniawi. Kenapa orang bisa hasad? Karena dunia. Kenapa orang bisa iri? Karena dunia. Kenapa orang tamak ingin meraih segala dunia? Andaikan dia ingat akhirat, ingat kebaikan akhirat, aroma surga, selalu ingat bahwasanya dia akan kembali antara surga atau neraka, dia memilih surga, maka dia tentu akan meninggalkan hal-hal yang sifatnya ambisi-ambisi duniawi, hasad sampai jegal kanan, jegal kiri, ya. Apapun yang dimiliki orang itu harus saya yang memilikinya. Ini hasad namanya. Ya, tidak layak untuknya, dia masih muda, dia masih belum pengalaman. Ini hasad namanya. Ya, karena Allah berikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Maka jangan kita hasad. Atau ya, kita sengaja dengan datang baru datang sudah ingin menyingkirkan orang-orang seluruhnya. Ini merusak pertemanan muslimin. Hasad namanya, jauhi hasad. Ya, jauhi hasad. Dan jangan tamak. Syukurilah apa yang Allah berikan pada Anda. Qanaa'lah dengan apa yang Allah berikan pada Anda, maka akan Anda bahagia. Ya. Karena ketamakan justru akan menjadikan kita akan justru sengsara, hancur binasa. Karena memang anak Adam itu selalu tamak, ya. Andaikan dia punya 1 lembah emas, dia pengen punya 2 lembah, 3 lembah dan seterusnya. Tidak ada yang mengenyangkan anak Adam kecuali setelah disumpal dengan meninggal, setelah mati, baru kemudian dia ya merasa cukup. Kemudian yang ke-18, buat dia bahagia dalam perkara yang tidak terlarang. Idkhal surur fi qalbil mu'min. Ini maksudnya ya. Jadi memasukkan kebahagiaan pada hatinya. Buat dia bahagia selagi tidak terlarang ya. Buat dia tersenyum, biar dia ya bahagia, riang gembira ya. Padahal mungkin banyak masalahnya, kalut, sedih dan seterusnya, tapi kita jadikan dia bahagia. Kabarkan kepadanya kabar-kabar yang baik. Kabarkan kepadanya kabar-kabar yang indah. Kabarkan kepadanya hal-hal yang baik. Ya, doakan dengan doa kebaikan selalu dan selalu.
Kemudian jangan obral janji. Ya. Lebih baik Anda ya diam-diam memberikan sesuatu. Lebih baik Anda ya sudah punya rencana diam-diam lalu memberikan surprise kepadanya kebaikan. Jangan obral janji. Apalagi pada orang-orang fuqara, teman-teman kita yang masih miskin, itu terkadang hati mereka sangat lembut. Ketika kita berjanji sesuatu, itu seolah-olah sudah terbang melayang hatinya. Ingat itu. Ingin dibelikan motor misalnya. Itu ingat. Dia itu akan terus kebayang bahwa seakan-akan dia sudah memiliki motor. Padahal ternyata 1 tahun, 2 tahun belum pula direalisasikan janjinya. Kasihan. Dia yang fakir, dia yang miskin, sangat berharap Anda memenuhi janji Anda. Maka jangan pernah mengobrol janji. Apalagi pada mereka-mereka yang fuqara, yang hatinya sangat lembut, hatinya sangat tersentuh apabila Anda mengucapkan satu janji seolah-olah dia sudah mabuk kepayang, terbang, kebahagiaannya luar biasa. Betapa bersyukurnya kepada Allah. Tapi saat Anda tidak merealisasikan janji Anda, mungkin di akhirnya kecewa. Tapi pun dia akan mengadukannya kepada Allah. Dia memang kecewa, tapi dia akan mengadukannya kepada Allah. Dia akan menenteramkan kekecewaannya dengan menghibur dirinya. Maka ma'asyiral muslimin, jauhi hal seperti ini. Ya, khususnya apalagi saudara-saudara kita yang lemah, miskin, itu jangan kita janji-janjikan. Kita lihat bagaimana kondisinya, oh rumahnya begini. Kita datang langsung dengan bawa tukang seterusnya, bawa misalkan material, kita rubah rumahnya, kita rehab. Itu yang terbaik. Oh ini mungkin dia kesulitan di sini, nggak punya sepeda sehingga dia sulit untuk kajian. Kita belikan langsung, jangan pakai janji-janji atau mungkin motor dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin ya. Nah, ini teman Anda, ini saudara Anda yang lebih tahu kesusahan, kesulitannya, maka jangan obral janji. Ya, demikian pula ya kepada siapapun, baik yang kaya ya, baik kepada teman-teman yang sebaya ya, jangan suka obral janji. Karena mungkin ada orang yang sangat berharap dengan kehadiran kita, ada orang yang sangat berharap dengan menepatinya janji kita. Ada banyak orang yang mungkin berharap agar kita itu demikian dan demikian. Makanya, jangan obral janji. Kemudian yang terakhir, jauhi keluh kesah dan meminta-minta. Keluh kesah hanya kepada Allah. Adukan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, agar kita menjaga pertemanan dengan teman kita tetap baik ya, jagalah keluh kesah. Apalagi kalau kita segalanya diadukan ke teman, ya, ternyata teman tidak amanah ya, teman yang tidak baik misalkan. Karena ada macam manusia banyak. Tidak semuanya harus dikeluhkan ke orang ya. Ada orang yang bisa menjaga rahasia, ada yang tidak bisa menjaga rahasia. Jangan keluh kesah kepada makhluk. Jangan meminta-minta kepada makhluk. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kabulkan. Ya. Pasti Allah akan ijabahi. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Bahkan Nabi mengatakan barang siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepadanya. Ya, bukan kepada makhluk. Jangan keluh kesah kepada makhluk, keluh kesah kepada Allah. Adukan kesulitan-kesulitan hidup Anda, adukan segala permasalahan hidup Anda kepada Allah. Di waktu-waktu yang mustajab, di saat-saat yang mustajab, di momen-momen yang mustajab. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, adukan. Ada orang yang kalau kita cerita justru malah akhirnya dia iri. Maka tidak baik. Ya. Kita cerita besok mau nikah gini-gini, ternyata Anda cerita kepada orang yang juga sama-sama suka sama akhwat ini atau wanita ini. Akhirnya dia mengatakan lebih baik jangan nikahi akhwat ini, lebih baik jangan nikahi perempuan ini. Ya, menyarankan saran-saran yang tidak baik agar intinya Anda yang melepasnya karena dia menginginkannya. Atau jangan ceritakan rumah tangga Anda kepada teman-teman Anda yang bisa jadi tidak amanat. Kalau mau Anda bertanya, minta solusi pada ahli ilmu yang mereka bisa menjaga amanah, yang mereka bisa memberikan solusi. Tapi kalau kepada teman atau sekedar teman ngobrol dan seterusnya, ini berbahaya. Ya, berapa banyak orang yang justru timbul hasad karena dari cerita. Diceritakan oleh temannya sesuatu, kemudian dia ingin memilikinya. Lagi ada gonjang-ganjing masalah rumah tangganya cerita. Akhirnya temannya menyarankan, ya sudahlah, lebih baik cerai saja. Padahal ternyata dia mengharap jandanya. Na'udzubillah.
Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ma'asyiral muslimin, kalau ingin mengeluh, keluhkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mengadu, adukan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan adukan segala urusan Anda hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang merajai segala sesuatu. Dia Allah yang pastinya akan mendengar doa-doa kita, rintihan doa-doa kita, panjatan doa-doa kita. Allah yang Maha mendengar. Huwas Sami'. Dia Maha mendengar. Dia tidak tuli. Dia Maha mendengar. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون